Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Awal Fikri dalam channel Mari Belajar Mandiri. Pembelajaran kita pagi ini ya anak-anak tentang bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, tapi pembelajaran kita sekarang yaitu pembelajaran dengan model yang baru. Di sini kita akan belajar dengan Google Classroom. Ya, tentunya Google Classroom itu juga saya sudah share ya di Messenger anak-anak semua. Nah, pada kesempatan kali ini topik pembicaraan kita yaitu bagaimana tumbuhan itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun untuk lebih lengkapnya silahkan masuk dulu ke Google Classroom dengan link yang sudah saya cantumkan di Messenger kalian semua. Nah, sudah? Ya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Penyesuaian diri makhluk hidup tentunya sama dengan manusia, hewan, tumbuhan juga mengalami. Ya, mereka menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk bertahan hidup dan sebagainya. Tapi untuk lebih jelasnya silahkan di Google Classroom sudah saya posting tentang video pembelajaran. Nah, itu terkait dengan pembahasan yang tadi, bagaimana tumbuhan itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, silahkan simak Adaptasi di merupakan Google kemampuan makhluk Classroom hidup dulu. untuk menyesuaikan Ya, diri dengan lingkungannya silahkan. sebagai upaya untuk mempertahankan. Nah, jadi sudah tahu kan bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ayo, nih, siapa yang ingat bagaimana atau apa cara salah satu tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ya, modifikasi daun. Benar. Ya, memodifikasi daun itu juga merupakan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya. Jadi daunnya dimodifikasi, membentuk apa? Membentuk duri. Itu biasanya dilakukan oleh kaktus. Kaktus termasuk tumbuhan yang xerophyt, pinter. Nah, xerophyt ini artinya tumbuhan yang hidup di tempat-tempat kering. Adapun tumbuhan yang lain seperti teratai ya, yang hidup di air, tentunya struktur batang, daun, dan akarnya pun berbeda. Adapun yang epifit juga sama. Nah, untuk meneruskan pembelajaran kita untuk lebih dipahami lagi pembahasannya di Google Classroom juga, silahkan masuk lagi ke Google Classroom-nya. Lihat di sana ada postingan juga yaitu LKPD ya. Nah, sudah? Nah, silahkan di link itu diklik langsung LKPD-nya. Nah, akan terlihat seperti ini. Nih, LKPD di sana ya, dicantumkan beberapa gambar tumbuhan dan bagaimana bentuk penyesuaiannya, serta tumbuhan tersebut ya dikategorikan masuk di golongan mana, apakah itu dalam jenis xerophyt, apakah itu dalam jenis hydrophyt atau epiphyt. Nah, silahkan kalian identifikasi ya. Oke. Nah, silahkan masuk ke sana dulu. Pak Guru tunggu ya. Nah, sudah? Nah, sekarang tentunya hasil akhir yaitu kita presentasi. Ayo, siapa yang belum jadi? Tapi Pak Guru sudah tahu pasti semuanya sudah jadi kan? Nah, kalau begitu kita langsung presentasi ya hasilnya melalui ini
Google Meet. Ya, di sana juga di Google Classroom sudah Pak Guru postingkan. Jadi sudah lengkap di sana. Tinggal kalian klik link saja dan masuk di sana di Google Meet-nya. Oke. Nah, presentasinya satu-satu ya. Nah, bisa lewat sana. Nah, siapa yang menjumpai kaktus? Kalau kaktus bagaimana? Xerophyte. Oke, benar. Ini kalau anggrek hidrophyte bukan. Anggrek itu adalah termasuk tumbuhan epipit, yaitu tumbuhan yang tinggalnya itu dia menumpang pada tumbuhan yang lain. Itu sama juga dengan Rafflesia arnoldi, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian kantong semar. Sedangkan yang hidrophyte dia punya batang berongga. Nah, kemudian selain batang berongga juga dia punya daun yang lebar dan tipis, itu untuk mempercepat penguapan. Ya, jadi tumbuhan kita dapat simpulkan yang tadi, tumbuhan itu memiliki 3 klasifikasi atau cara dalam menyesuaikan diri, yaitu tumbuhan xerophyte tadi, yaitu dengan mengurangi penguapan, baik itu memodifikasi daun menjadi duri, kemudian menggugurkan daunnya. Kemudian yang hidrophyte itu mempercepat penguapan karena dia banyak air, jadi dipercepat penguapannya yaitu dengan yang tadi, yaitu dengan daunnya yang lebar dan tipis. Kemudian batangnya kenapa berongga? Supaya dapat mengapung di atas air. Kemudian yang terakhir itu epipit tadi, ya, yaitu dengan menumpang pada tumbuhan yang lain. Nah, itu tadi kesimpulannya. Untuk yang terakhir, ya, ada pertanyaan tapi adakah pertanyaan? Tidak. Nah, di sini kita tutup. Sekarang kita kembali ke Google Classroom itu tadi. Di sana juga sudah Pak Guru postingkan tentang evaluasi pembelajaran. Jadi supaya Pak Guru tahu juga sejauh mana, ya, sejauh mana kemampuan kalian menyerap pembelajaran. Di sana sudah ada evaluasi pembelajaran. Silahkan untuk diklik linknya dan dikerjakan, ya, jangan sampai tidak, ya, harus dikerjakan, ya. Paling lambatnya Pak Guru tunggu hasilnya besok pagi. Jadi paling lambatnya itu sekarang, ya, sampai jam 12 malam. Oke. Nah, jadi kesimpulannya seperti yang tadi. Jadi tumbuhan itu, ya, berdasarkan jenisnya itu dibedakan menjadi 3: xerophyte, hidrophyte, dan epiphyte. Oke, jadi tidak semua tumbuhan itu termasuk xerophyte, tapi ada juga yang hidrophyte dan epiphyte. Nah, sekian dulu ya pertemuan kita. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semua. Dadah.